pengalaman Pak Yu di dunia HR dulu aja. Karena ini berkaitan dengan teman-teman yang nanti setelah jadi HRD itu tahu gitu arahnya mau dibawa kemana gitu. Oke, gitu ya. Ya. Oke, sebetulnya awal saya bekerja itu sebetulnya bukan di bidang HRD. Awal bekerja itu sebetulnya bukan di bidang HRD. Jadi sebetulnya saya sama kayak teman-teman di sini bahwa sudah mulai bekerja sejak kuliah. Jadi waktu kuliah semester 5 waktu itu sudah mulai bekerja di biro psikologi dulu, namanya Jiva Konsultan Psikologi dan Manajemen. Cuma nggak tahu deh, terakhir kali lewat Cijantung sih udah nggak ada gitu, udah nggak ada tulisannya. Jadi waktu itu kerja di Diva, Jiva itu cukup lama, 2 tahun lebih kalau nggak salah di situ. 2 tahun lebih ya, banyak berhubungan dengan tes seleksi, tes anak-anak pendidikan itu. Kalau tes sekolah dari mulai TK, SD segala macam lah, sampai SMA segala macam, sampai saya tahu urutannya apa. SMA ternyata kenapa akhirnya Papi Kostik ditaruh di belakang gitu, karena ternyata dalam menyelesaikan Papi Kostik banyak orang yang siswa yang tidak sama lah. Ada yang agak lambat, kecepatannya itu ada yang lambat banget, ada yang memang cepat gitu. Waktu itu ada satu orang yang lambat banget, akhirnya kita ngerti kenapanya kan gitu. Kenapa Papi Kostik ditaruh paling akhirnya ngerti. Terus waktu itu keluar dari Jiva Konsultan karena skripsinya belum selesai, jadi menyelesaikan skripsi, jadi mau nggak mau keluar dulu. Nah setelah itu skripsi saya selesai di bulan April, saya masih ingat sampai sekarang, bulan April, dan di bulan Juli itu adalah wisuda. Jadi ada jeda 3 bulan dari skripsi selesai sampai bulan Juli. Waktu itu saya nyari kerja apa ya yang kira-kira cuma kerjaan 1 bulan gitu. Nah saya ingat kalau nggak salah ada kayak jadi pramuniaganya di PRJ. Kan waktu itu hampir PRJ tuh. PRJ saya ingat banget di bulan Mei sampai Pekan Raya Jakarta. Pekan Raya Jakarta. Jakarta Fair itu. Nah, itu kan dari bulan Mei sampai bulan Juni. Ngelamar aja dia di itu. Begitu saya ngelamar, pas di pelatihan udah lolos, terus pas pelatihan sepertinya asmen trainingnya ngelihat sesuatu yang berbeda dari saya. Terus akhirnya saya ditawarkan untuk bukan jadi pramuniaga PRJ lagi, melainkan jadi julukannya adalah Marketing Audit Officer gitu. Jadi saya pekerjaan saya adalah berpura-pura jadi mystery guest, jadi tamu misterius ke toko-tokonya mereka. Jadi waktu itu saya kerja di Columbia Cash and Credit. Mungkin tahu. Banyak yang mengenal Columbia Cash and Credit. Nah itu pramuniaganya di Columbia Cash and Credit. Nah saya jadi mystery guest yang dimana saya harus ke counter-counternya mereka sejabodetabek, yang dimana saya melakoni itu dengan menggunakan sepeda motor kemana-mana, sampai saya pernah motor-motoran sampai Balaraja, dari Balaraja ke Bogor kota. Nah istilahnya hampir semua sudah dijelajahi. Ini kayak mata-mata gitu ya Pak? Iya, hanya performnya, jadi ngelihat performnya, dari ngelihat tata letak barang dia apakah benar, barang ini ditempatkan di nomor 2, barang ini ditempatkan di nomor 3, barang ini ditempatkan nomor 4, terus pelayanannya dia bagaimana. Ya semacam kayak auditor gitu berarti. Kayak auditor, makanya disebutnya marketing audit officer. Tapi kenapa statementnya marketing? Nah, karena yang itu adalah line front line depannya mereka, counternya. Yang dinilai. Kalau tata letak harusnya nggak dinilai berarti? Tata letak tetap dinilai, karena itu ternyata ada standarisasi dari mereka dalam peletakan counter. Berarti layout dan sebagainya itu masuk? Layout itu termasuk dari marketing. Kan beda antara marketing sama sales. Marketing itu kan adalah mereka-mereka yang istilahnya membuat standarisasi, membuat perencanaan segala macam. Makanya termasuk layout itu adalah untuk sudah dipelajari bagaimana caranya manusia itu kan melihat, benda ini harusnya di rak nomor 3, benda ini di rak nomor 2. Jadi mereka udah ada standarisasi. Jadi strategi bisnis itu juga bagian dari marketing ya? Bagian dari marketing. Lebih tepatnya marketing adalah bagian dari strategi bisnis. Gitu. Cuma saya nggak tahu ya,
kayaknya perusahaannya udah nggak ada. Saya udah nggak lihat lagi tuh Columbia Cash and Credit. Columbia tuh saya dulu ingat karena sepupu saya beli komputer, nyicilnya di Columbia. Nah, gitu. Itu tahun 2004 atau 2003 gitu. Tapi ya, sekarang mungkin yang nggak tahu, saya sih udah nggak lihat tokonya lagi ya. Dulu booming sih. Dulu itu di mana-mana ada di Jawa Tengah. Nah, saya tuh waktu itu karena wisuda akhirnya saya keluar dari Columbia gitu. Waktu itu kan cuma 3 bulan saya di Columbia. Terus habis itu ditawari oleh waktu itu ditawari mau nggak kan gitu ya. Nah, ditawarinya itu adalah mau nggak nguji TKI gitu. TKI Tenaga Kerja Indonesia lah gitu, TKI kita. Oke, ya udah deh, saya bilang ayo aja, kan waktu itu belum dapat kerja ya, mumpung belum dapat kerja lanjut aja gitu. Akhirnya saya jadi pengujinya TKI nih gitu. Nah, penguji TKI di Lembaga Uji Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia, jadi TKI yang mau keluar negeri waktu itu. Ke Jepang apa ke negara mana? Ada yang, jadi kita ngujinya itu di BLK-nya mereka, di Balai Latihan Kerja. Ada yang ke Arab Saudi, waktu itu biasalah TKI kan kalau Arab Saudi, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia. Antara itu aja sih gitu TKI. Nah, waktu itu BNSP belum ada. Jadi looknya udah ada, lembaga uji, LSP-nya sudah banyak, lembaga sertifikasi sudah banyak, BNSP belum ada. Lalu di tahun 2006 mulailah ada BNSP gitu. Mau nggak mau akhirnya kita diminta untuk semuanya mengacu kepada BNSP, kepada standarisasi dari BNSP. Nah, waktu itu akhirnya kami semua para asesor trainingkan ulang, jadi diplatihkan ulang sesuai dengan standarisasi dari BNSP gitu. Nah, waktu itu ada beberapa batch, lalu di antara masing-masing batch 2 terbaiknya itu dikirimkan lagi akhirnya untuk jadi kandidat master asesor. Jadi saya waktu itu udah sampai posisi di kandidat master asesor batch 1, jadi batch yang pertama, yang dimana pelatihannya itu saya sampai sekarang masih ingat, sekitar November awal tahun 2006, 14 hari. Jadi pelatihannya itu dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Jadi kita tiap malam dikasih tugas yang dimana itu harus menyelesaikan sampai jam 9 malam. Dari mulai pakaian rapih pagi, malam cuma pakai kaos sama celana pendek dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, itu 14 hari. Nah, setelah itu akhirnya mulai itu dicoba untuk jadi trainernya di bidang kompetensi. Jadi justru saya masuk pertama kali dunia kerja yang agak serius tuh malah bukan di HRD. Jadi malah di dunia yang berbeda sekali dari HRD. Terus ya akhirnya sempat nggak pernah ikut biasalah kalau kandidat master asesor harus mengikut master asesor yang lain dalam mengajar. Nah gitu, jadi kayak kita jadi asistennya. Nah, saya waktu itu udah sampai pernah ngajar di Binawan sekolah kesehatan deh kalau nggak salah, Binawan di daerah Jambul Kalibata sana. Nah, itu di Binawan udah segala macam, terus biasa waktu itu usia masih muda, naif, pengen tuh cari kerjaan yang tetap. Kalau itu kan istilahnya kerjanya nggak tetap ya. Sampai itu tuh kerjanya nggak tetap, kita baru dibayar pada saat kita bekerja, kalau enggak ya nggak ada. Pengen nyari kerjaan tetap, akhirnya nyari. Waktu itu masih primadona adalah koran Kompas Sabtu yang banyak lowongannya. Nah, pas buka ada lowongan di Samudra Indonesia. Waktu itu Samudra Indonesia Management Development Program. Nah, saya mengikuti itu, ya terus terang tes seleksinya berlapis. Nah, di situ akhirnya saya tahu yang namanya tes seleksi assessment itu apa saja gitu. Jadi waktu itu di tes ada seperti biasa tes pertama psikotes lah gitu. Selesai psikotes kita ada LGD, Leaderless Group Discussion.
Habis itu ada business game, jadi kita bermain bisnis. Habis itu setelah itu adalah wawancara dengan si konsultan third party-nya Samudra Indonesia. Begitu lulus, kita langsung wawancara dengan HRD-nya dari Samudra Indonesia. Yang lulus lagi, naik lagi wawancara dengan waktu itu Pak Randi Effendi selaku Presiden Direktur dari Samudra Indonesia. Nah, saya juga agak bingung waktu itu, Pak Randi itu agak berbeda cara wawancaranya. Jadi kami suruh masuk berdelapan, dikasih satu permasalahan sama dia. Nah, dia pengen tahu pola pikir dari kami itu gimana atas permasalahan tersebut. Nah, setelah itu lulus, akhirnya terakhir itu adalah medical check up. Gitu. Nah, medical check up, setelah medical check up lulus. Nah, dari saya ingat banget waktu pas psikotes tuh banyaknya minta ampun orang yang ikut psikotes. Tapi akhirnya yang lulus di SIMDP ini akhirnya hanya 12 orang. Saya salah satunya waktu itu. Jadi 12 orang dari sekian, saya nggak tahu berapa orang, itu banyak banget awal-awal. Nah, dari SIMDP itu saya disebutnya SIMDP angkatan 22. Gitu. Jadi sepertinya memang Samudra udah sering banyak SIMDP ya. Gitu. Dulunya kalau nggak salah namanya SIODP, Samudra Indonesia Officer Development Program. Terus sejak angkatan saya berubah namanya jadi SIMDP, gitu, Samudra Indonesia Management Development Program. Nah, ini nama lainnya adalah MD. Jadi kalau misalnya nanti ada mungkin di antara kawan-kawan nih yang lulusan fresh graduate, ya, fresh graduate, lulusan sarjana atau diploma, jika ada lowongan MT, manajemen trainee atau development program, sebaiknya diikutin. Gitu. Karena apa? Karena ya biasanya yang namanya MT atau namanya juga kata-katanya manajemen trainee, manajemen development program adalah orang-orang yang akan disiapkan untuk menduduki posisi manajemen. Gitu. Dari yang manajemen paling rendah yang mungkin group leader atau foreman. Nah, waktu itu saya di Samudra Indonesia, pada saat masih di SIMDP, biasa diputer kemana-mana. Saya pernah waktu itu ke Mas Haji Kargo Sentra Tama. Jadi itu adalah perusahaan depo, gudang, warehouse. Terus pernah juga belajar ke MTCon, Mas Haji Tatanan Kontainer. Itu adalah kayak, kalau kontainer kan kita mikir kontainer kosong ditaruh mana sih gitu, parkir kontainer kosong. Oh, ternyata itu salah satunya di MTCon itu. Terus pernah belajar juga ke MPC, Mas Haji Prayasa Kargo. Itu adalah Samudra Indonesia yang perusahaannya bawa barang gede-gede banget, kayak trafonya PLN gitu. Nah, itu besar-besar gitu. Ya, terus ke agenan, main-main ke agenan, kayak belajar ke KMTC, UASC waktu itu kan. Ya, diputar lah ke seluruh unit-unit bisnisnya Samudra Indonesia gitu. Nah, itu diputar sampai akhirnya penempatan saya waktu itu di SISM, Samudra Indonesia Ship Management, manajemen kapal. Nah, saya akhirnya ditempatkan di personalia laut. Nah, baru nih masuk ke ranahnya HRD, hanya saja berhubungannya dengan pelaut waktu itu. Jadi personalia laut. Sebelum ke personalia laut nih, yang di awal nih untuk Samudra Indonesia, job desk-nya apa aja? Jadi awal-awal sebetulnya kayak kita belajar, jadi kayak orang training, ikut pelatihan. Ya? Namanya juga development program. Jadi pelatihannya itu kurang lebih sekitar 2-3 bulan gitu. Yang diputer-puter sampai ke iya, kontainer itu? Iya, itu dalam 2-3 bulan. Saya akhirnya ngerti itu yang namanya bongkar muat kayak apa, JICT itu. Setelah pelatihan itu kan nanti ada penempatan kan? Nah, penempatan dulu. Penempatan itu di bagian HR tadi? Iya, itu personalia laut. Gitu, personalia laut. Waktu itu dipisah-pisah ya. Mungkin dari Samudra ngelihat dari background kami segala macam. Ya, tadi kan ada pembedaan nih Pak. Tadi bagian penempatan, bagian personalia laut. Ini bedanya apa nih bagian personalia dan bagian HR? Nah, perbedaannya apa nih? Perbedaannya adalah kalau HRD waktu itu HRGA-nya kalau nggak salah dipegang sama Bu Eva. Nah, HRGA-nya itu adalah yang ngurus
karyawan di kantor. Gitu. Jadi yang ngurus karyawan di kantor. Untuk HRGA itu untuk karyawan dan segala sesuatu hal berkaitan dengan kantor, office ya. Nah, personel laut berhubungannya sama pelaut. Jadi kan Samudra Indonesia punya orang-orang yang di dalam kapal itu ya. Pelaut. Dari mulai nahkoda, chief officer, chief engineer, petugas dapurnya yang sampai chief cook, sampai oiler. Terus kalau nggak salah urutannya itu, jadi kalau di kapal itu urutannya paling tinggi adalah master, nama lainnya adalah nahkoda, nama lainnya kapten. Nah, di bawah mereka, di bawah kapten itu ada tiga sebetulnya. Satu adalah chief officer, itu adalah dia yang memimpin deck gitu ya. Nah, di bawah chief officer ada second officer. Dia adalah pekerjaannya navigasi, ahli navigasi. Terus di bawahnya ada third officer, yaitu ngurusin urusan keselamatan kapal. Nah, di bawah mereka itu ada yang namanya bosun. Bahasa Inggrisnya boatswain sebetulnya. Bosun tuh kayak mandor tapi di deck, gitu. Nah, di bawah bosun tuh biasanya ada EB. EB itu able body alias jurumudi. Kata-kata jurumudi itu. Dia megang kalau di kapal bukan megang kapal, namanya jurumudi, yang ngebudiin gitu, yang istilahnya yang ngebudiin kapal belok kanan belok kiri, nanti kaptennya ngomong oke, cikar kiri cikar kanan, nah dia yang iniin, nah itu jurumudi gitu. Satu lagi di bawahnya lagi ada ordinary sailor. Nah, ordinary sailor ini sebetulnya lebih kayak tolong bersihin ini dong, tolong bersihin ini. Model seperti itu aja gitu. Namanya juga OS ya. Nah, kalau di satu lagi, di bawahnya adalah chief engineer. Dia yang megang kamar mesin, seluruh mesin. Di bawah chief engineer itu ada yang namanya second engineer. Second engineer itu adalah dia yang bisa dibilang megang mesin utama. Nah, itu second engineer. Di bawahnya ada third engineer yang megang mesin motor bantu. Motor bantu tuh kadang buat AC, buat apa tuh motor bantu. Nah, di bawahnya itu ada fourth engineer yang megang alat keselamatan di kamar mesin. Nah, di bawahnya itu ada yang namanya foreman engine. Itu adalah mandor tapi di kamar mesin. Nah, di bawahnya ada oiler. Oiler tuh biasa yang istilahnya kalau bahasanya di pabrik mekanik ya, mekanik teknisi itu oiler bahasanya gitu. Nah, itu kalau yang di kamar mesin gitu. Nah, satu lagi adalah sodetan yang satunya adalah chief cook yang masak. Gitu. Itu di bawah master. Chief cook yang masak dari mulai dia perencanaan mau masak apa segala macam sampai pembelian segala macam. Pembelian peralatan. Oke, ini kapal mau berangkat dari Jakarta sampai namanya Jepang, misalnya mau ke Tokyo, nah itu perjalanannya berapa minggu, nah dia harus sudah bisa memperkirakan itu mau makannya berapa segala macam, nah itu nanti udah ada di dalam lemari es apa segala macam. Nah itu cook. Nah di bawahnya biasanya ada waiters sih, biasa yang bantu-bantu, waiters. Nah nanti kalau dalam kebersihan apa segala macam biasanya dibantu OS. Satu kapal itu berapa orang di dalamnya? Tergantung besar gedenya kapal. Waktu di Pak Yu ada di dalam. Ada yang 20 orang. Ada yang 20. Kayak Sinar Sinar Sumba apa dulu ya. Itu tuh sekitar 20 orang. Itu kapal kontainer lumayan, itu gede banget sih. Tugasnya Pak Yu di dalam kapal itu apa? Iya, yang ngatur mereka. Mereka nanti ditempatin di sini gitu. Tapi nggak ikut ke dalam kapal, ikut perjalanan kemana kan? Sekali aja waktu itu pernah ikut perjalanan kapal. Hanya untuk merasakan begitu ya? Iya, bukan juga sih. Tugas mungkin atau job desk dari perusahaan. Bukan itu juga. Jadi orang daratnya itu ada tiga juga. Satu adalah Marine Superintendent. Marine Superintendent itu nanti berhubungan sama Chief Officer yang berada di deck. Jadi urusan deck. Nah, urusan deck dari mulai kesiapan cat buat kapal, karena kan kapal itu mudah kena air laut, mudah korosi, makanya harus dicat ulang. Nah, crewing superintendent, nah itu saya yang berhubungan sama krunya.
Satu lagi adalah technical superintendent yang berhubungan sama kamar mesin. Itu mereka adalah pegawai kantor yang memang untuk mengawasi itu. Nah, satu marine superintendent itu bisa mensupervisi 4 sampai 5 kapal. 3, 4 sampai 5 kapal. Sama crewing pun segitu, terus itu pun segitu, technical superintendent seperti itu. Jadi kalau kapal lagi sandar, ini bertiga nih pasti ke sana ngecek, kan gitu. Meriksa satu, kalau marine superintendent pasti meriksa seluruh hal yang ada di atas deck, gitu. Kesiapan kompasnya gimana? Termasuk mungkin ya ada barang-barang yang harus kita cek ketika, maksudnya mungkin gitu kita cek gitu. Termasuk juga ya Pak ya. Iya. Ada barang Nah, itu ini marine sudah tuh. posisinya Itu marine tuh. rusak atau sebagainya. Iya, itu marine superintendent. Iya. Technical superintendent kamar mesin yang diperiksa. Wah Pak, ini kayaknya udah mesti Harus ganti komponennya. mau ganti komponennya, atau ini kita udah mau berapa ribu jam, otomatis harus masuk dock atau apa gimana. Nah saya ngurus orangnya. Oh ini mau turun, kontraknya udah mau habis. Ganti orang ini. Jadi perputaran orang itu ya. Perputaran orang. Jadi dalam satu kapal ini timnya nanti akan dipecah-pecah lagi setelah bersandar gitu, nanti ada yang istirahat sekian. Ada gitu, kalau misalnya posisinya ini Pak, kalau misalnya posisi kontraknya habis. Kalau kontraknya belum habis sih ya udah dia ikut berlayar lagi. Kalau kontraknya habis ya udah diganti sama yang sudah ada di darat. Gitu. Karena kapalnya banyak, paling jadi kayak kapten nih turun ke darat. Paling di darat dia 1 atau 1,5 bulan udah akan naik lagi. Gitu. Cuma kapten kan istilahnya satu kapal cuma 1. Gitu. Officer yang tadi saya sebut satu kapal cuma 1. Bosun sama engine foreman sama chief cook sama sama chief cook tuh juga cuma 1. Cuma kalau oiler, jurumudi, bisa pindah-pindah kapal. Waiters itu bisa 3 satu kapal. Jadi kadang-kadang mereka baru turun 2 minggu udah naik lagi. Gitu. Karena kan memang rotasinya cepat mereka. Gitu. Nah, kontrak di kapal itu biasanya sekitar 6 sampai 12 bulan. Mereka harus turun istirahat. Gitu. Nah, biasanya kalau kapalnya sandar di Jakarta atau sandar di tempat-tempat istilahnya mudah digapai, biasanya keluarganya pada main. Berarti Pak Ayu posisinya di kantor Samudra Indonesia di Jakarta, di mana tempat kapal-kapal itu bersandar. Iya, saya di Jakarta waktu itu di Kalibesar Barat. Posisinya dekat Kota Tua. Jadi kalau kapalnya sandar di Tanjung Priok, ya kita tinggal ke sana. Waktu itu pun saya pernah ke Anyer waktu itu karena kapalnya berlabuhnya di Anyer. Mau nggak mau kita ke Anyer. Gitu ya. Saya masih ingat banget tuh naik speedboat, terus naik tangga monyet, terus ketiup angin. Masih ingat banget. Terus pas pernah naiknya tinggi, terus kan kita udah di kapal agak lama gitu segala macam. Ini sambil ngisi nih kapal tanker kan kebetulan. Pas mau turun kapalnya udah hampir dekat laut. Jadi turunnya tinggal ngelangkah. Karena kan kalau kapal tanker kan begitu diisi produk kan dia langsung posisinya di bawah laut kan, langsung sebagian besar itunya. Kalau kosong baru dia muncul ke atas. Jadi job desk yang aktivitas harian itu apa aja Pak? Ya rekrutmen sama rotasi. Rekrutmen, rotasi, termasuk penggajian? Penggajian ya. Karena yang istilahnya gini, kalau urus standar gajinya mereka itu kami. Jadi dari personalia laut itu yang akhirnya kita harus menghadapi ke yang punya kapal. Misalnya mau ada kenaikan gitu apa segala macam, ya otomatis saya harus mengadakan juga yang namanya research development benchmark dari perusahaan-perusahaan yang serupa. Itu benchmark, terus akhirnya kita bikin sebuah proposalnya diajukan ke yang punya kapal. Nah nanti negosiasi sama yang punya kapal. Gitu. Akhirnya yang punya kapal, yuk nih naikinnya segini aja ya. Udah. Terus nanti ada itu baru. Nah bagian keuangan sudah dapat nih. Jadi kita pada saat ada mutasi itu sudah termasuk di dalamnya ada gaji.
Berarti itu kapal milik PT-PT lain nanti di manajemen kan, makanya kan Samudra Indonesia Ship manajemen kapal gitu. Ya PT lain yang punya kapal tersebut juga Samudra Indonesia juga. Anakan ya? Iya, kayak Samudra Shipping Line, Samudra Shipping Service, PT SSS tuh, terus Samudra DPP, Divisi Pelayaran Peti Kemas. Jadi yang punya ya Samudra juga. Paling ada beberapa waktu itu pernah ada yang dari luar kayak Transwaruna atau apa. Waktu itu pernah ada dari luar sama Inalum, Indonesia Aluminium juga ada beberapa kapalnya. Waktu itu kita yang manage gitu. Terus terakhir itu BP ya di daerah, saya sendiri agak lupa tuh, kalau nggak salah di legokannya Papua. Nah, yang deket-deket Timika sana. BP itu ada juga, British Petroleum. Nah, itu ada kapal-kapalnya mereka. Jadi selain punya Samudra juga punya yang lain juga, manajemen kan. Berapa lama Pak di situ loh? 3 tahun 10 bulan. Pokoknya saya masuk Samudra sampai sekarang masih ingat. Masuk Samudra itu adalah tanggal 6 atau 7 Juni 2007. Keluar Samudra itu 31 Maret 2011. Itu hari Kamis. Karena saya kerja sampai setengah 12 malam waktu itu. Masih ingat. Karena apa? Karena besoknya tanggal 1 April saya udah di tempat saya yang baru, yaitu Komatsu. Kontrak ya berarti itu ini. Bukan tetap. Enggak, udah pegawai tetap. Udah pegawai tetap. Jadi kontraknya itu adalah pada saat saya masih development program. Jadi pada saat MT itu masih pegawai kontrak. Nah, MT itu pasti ujung belakangnya, ujung pangkalnya kita harus bikin sebuah project dan dipresentasikan di hadapan direksi. Direksinya oke, baru kita jadi pegawai. Bikin apa Pak? Masuk itu. Presentasi apa, bikin apa? Waktu itu adalah bisa dibilang keberadaan pelaut sedikit. Bahkan saya presentasinya waktu itu agak sensitif. Karena apa? Ngacunya ke gaji pelaut. Gitu. Jadi proyeknya tidak ada minat menjadi pelaut karena masalah pendapatannya sedikit. Bukan. Istilahnya gini, masyarakat kebanyakan ini jarang ada yang mau jadi pelaut saat ini. Karena kan kalau pelaut tuh ninggalin keluarga atau apa segala macam. Mereka berlayar. Ngomong-ngomong soal sedikit, berarti kira-kira range-nya berapa Pak? Apanya? Untuk sebagai seorang pelaut. Range apa nih? Iya, pendapatan gaji. Oh, gaji macam-macam tergantung kapalnya kemana dulu. Indonesia dulu deh. ASEAN, ya kan gitu. Indonesia dulu. Master sih kalau nggak salah kurang lebih itu sekitar waktu itu ya. Tahun 2004 ya? 2007, 2008. Itu sekitar 20 atau 25 kapten ya. Kapten. Biasanya beda 2 juta sampai 2,5 juta ke chief officer. Turun lagi 2 juta lagi gitu. Iya, gitu, turun. Tapi masih dikategorikan sedikit ya Pak? Ya, bukan. Yang sedikit itu adalah bukan gajinya, tapi minat masyarakat Indonesia untuk jadi pelaut. Minatnya. Sehingga kuenya akhirnya jadinya pelaut. Alias keberadaan pelaut sedikit. Oke. Gitu. Sehingga perusahaan pelayaran yang banyak ini rebutan. Sehingga pendapatannya akhirnya siapa yang berani bayar mahal gitu. Perang gaji. Oke. Gitu. Akhirnya perang gaji. Gitu. Analisisnya apanya kenapa itu sedikit? Minatnya sedikit, analisisnya kenapa? Memang waktu itu adalah generasi mudanya memang enggan untuk jadi pelaut. Apakah tidak ada instansi sekolah gitu? Sekolah ada banyak. Ada sekolah-sekolah pelaut tuh, kalau ya ini mungkin nanti dari teman-teman ada yang mau jadi pelaut. Sekolah pelaut itu ada yang namanya 1 STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Posisinya di Marunda. Gitu ya. Nah, nanti ada juga di PIP, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Tempatnya ada di Semarang tuh PIP. Kalau mau ada yang mau di Semarang mau ke sana. Ada juga itu negeri ya.
Kalau swastanya seingat saya ada Akpelni, Akademi Pelayaran Nasional Indonesia. Itu paling kelihatan kalau kita lewat tol Semarang. Posisinya di atasnya rest area, sebelah kanan ada kapal. Itu kelihatan banget kalau dari tol rest area Semarang tuh yang jadi pas kalau itu kan? ya, jadi kalau misalnya kita dari Jakarta itu kan masuk ke tol Jatingaleh tuh. Ke kanan, nggak jauh kemudian ada rest area sebelah kanan. Atasnya itu adalah Akpelni. Jadi kelihatan ada gedung bentuk kapal. Wah, kayak Akpelni. Paling kelihatan itu. Deket Unika Sukiya Pranata berarti ya? Hampir dekat-dekat situ. Itu kumpulannya kampus-kampus kan. Iya. Nah itu. Nah terus kalau misalnya di swasta di mana kalau nggak salah di Jakarta ada AMI. Sambil ngopi Pak? Ya, Akademi Maritim Indonesia gitu. Nah masih banyak sih sekolah-sekolah istilahnya sekolah-sekolah pelayaran. Kalau banyak sekolah pelayaran, tapi kenapa minatnya masih sedikit ya? Nah masyarakat kita yang mungkin minatnya maunya istilahnya mereka tetap di darat ya. Di kantoran, kerja kantoran mas segala macam gitu. Analisisnya kenapa Pak? Analisisnya kenapa? Analisisnya adalah ya bisa dibilang sih gimana ya, udah mulai berubah sih istilahnya gitu. Mereka lebih senang ke arah sana. Makanya terkadang yang banyak yang jadi pelaut itu adalah mereka-mereka yang tinggal di desa. Orang yang bahkan secara pendidikan tidak formal ya, belajar masalah pelayaran dan sebagainya. Tapi nanti sambil jalan mereka sekolah gitu bisa. Sekolah. Jadi istilahnya mereka kayak SMA di desa segala macam. Akhirnya malah masuk ke STIP, PIP, Akpelni. Setelah mereka pernah mengalami setahun 2 tahun di laut begitu. Mungkin atau mungkin tidak sama sekali. Ada yang anak petani gitu. Ada yang anak petani langsung itu. Kayak dulu almarhum bos saya tuh namanya Pak Sudaryadi. Nah, itu tuh bilang, "Wah, dulu mah aku mah petani yuk." gitu. Bapak tuh petani di Magelang sana, di daerah Magelang. Nah, makanya waktu pas dia pensiun kan, akhirnya anak petani akan menjadi petani lagi pulang kampung, dia bilang gitu. Nah itu banyak malah yang dari itu tuh malah dari desa-desa. Kalau dari kota-kota jarang ada yang mau jadi pelaut. Yang memang dia tinggal di Jakarta, anak Jakarta tuh jarang. Tapi padahal kalau mereka tahu pendapatannya, mungkin rebutan kayaknya. Gitu ya, kalau udah tahu pendapatannya. Oh itu jarang. Nah di dunia kalau masuk ke sekolah pelaut itu nanti ada 3 jurusan sebetulnya. Jurusan pertama adalah nautika, yang dikenal dengan nautika gitu ya. Nah, nautika itu nanti posisinya adalah di dek kapal, ya. Nah, jadi dari mulai kalau jurusan kedua adalah teknika. Ya, teknika itu ada ya udah jelas kamar mesin, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah ketata laksanaan. Ketata laksanaan biasanya orang-orang yang nanti kerjanya kayak di perusahaan pelayaran, di Deperla, Dinas Perhubungan Laut, gitu. Ya, pemberangkatan itu. Jadi dia adalah yang ngurus administratif urusan ke lautan. Nah, itu jurusan ketata laksanaan, gitu ya. Nah, kalau di kapal, istilahnya kalau sertifikat mereka itu adalah kalau nautika ya sebutnya ANT, ahli nautika tingkat gitu, atau ATT, ahli teknika tingkat. Nah, dari yang paling bawah adalah dasar, ahli ANTD atau ATT. Nah, ANTD dan ATTD itu istilahnya nanti mereka yang jadi, kalau ANTD jadi jurumudi, jadi OS, sama langsung jadi sampai bosun. ATTD ya tadi jadi oiler gitu. Terus jadi engine foreman. Itu ATTD. Kalau adik-adik yang SMA nih mau mengarah ke sana, kira-kira langkahnya harus langkahnya langsung daftar ke STIP.
kadang informasinya nggak selengkap itu kan. Biasanya SMA itu pilihannya kan kalau nggak teknik, kedokteran gitu kan. Iya. Langkah-langkahnya ini loh. Kan, makanya waktu kemarin kan kita sempat bikin alat tes kan, kan saya masuk itu jurusan pelayaran. Iya. Gitu. Karena siapa tahu teman-teman yang lulusan SMA ada yang mau jadi pelaut gitu. Duitnya gede ya. Nah, terus terang pendapatannya besar. Untuk sekelas petugas nggak usah, belayar ASEAN, gaji master itu 7.000 sampai 8.000 US dollar. Dirupiahkan tahun dan 2007. Kalau dirupiahkan berapa sekarang itu? Nah, dikali 3 dikali 15.000. Itu per bulan? Per bulan. Per bulan. Tuh. Sekarang mungkin bisa nyentuh 10.000. 10.000 kalau ASEAN kapalnya cuma Jakarta, Singapura, Jakarta, Portland. Jakarta Singapura, Jakarta Portland 15.000 per dolar dikali 10.000 150 juta sebulan. Tuh di darat tuh gaji UMR 5 juta itu di kota yang katanya UMR paling besar tuh di Indonesia. Berapa kali lipat itu? Tuh kalau jadi pelaut gitu ya, jadi pelaut. Dan gaji mereka bisa dibilang utuh. Karena apa? Di kapal kan dikasih makan. Orang ada makan 3 kali sehari. Utuh. Gitu. Paling mereka bawa sedikit uang di kapal tuh adalah kalau misalnya biasalah lagi sandar di mana kan jajan, mau beli kopi, mau beli kue, mau beli apa, mau beli sabun, sampo, rinso, apa segala macam. Itu paling buat itu doang. Sisanya mas sebagian besar 75% uangnya mereka utuh. Di kampung bisa buat beli sawah, bangun rata-rata, bangun rumah tingkat gitu ya. Rata-rata pelaut itu rumahnya gak ada yang di kota, di desa. Di desa semua. Kenapa? Karena tadi rumahnya di desa-desa ya. Iya, rumahnya gede-gede. Di desa semua. Gak ada yang punya. Ada beberapa doang sih yang tinggal di kota. Saya punya kenalan, dia adalah chief engineer. Ya, udah orang nomor 1 di kamar mesin itu chief engineer. Rumahnya di Jakarta Garden City. Yang harganya M. Di belakangnya Ion rumahnya. Dan dia beli cash keras. Bukan nyicil lagi. Gak main mereka nyicil. Mikirnya udah gak nyicil, soalnya kan ya 150 juta lah. Nyampe nyicil. Kalau satu rumah emang nanggung 2 tahun juga udah. Iya. Kalau pelaut itu. Nah, Pak, bisa nggak orang umum nggak sekolah tapi bisa jadi pelaut? Bisa, cuma ada cumanya. Jenjang mereka jadi panjang, gitu. Bisa, gitu. Karena dari ATTD mereka bisa setelah 2 tahun berlayar, mereka bisa ngambil ATT 5 atau ANT 5. Nah, ATT 5, ANT 5 mereka bisa jadi nahkoda, cuma kapal takbut yang kecil. Tuh. 2 tahun berlayar lagi bisa ngambil ANT 4 atau ATT 4. 2 tahun berlayar lagi bisa ngambil ANT 3, ATT 3. 2 tahun berlayar lagi bisa ngambil ANT 2, ATT 2. 2 tahun berlayar lagi bisa ngambil ANT 1, ATT 1. Itu panjang ya Pak jabatannya? Nah, itu kalau tidak ngambil yang pendidikan formal. Pendidikan kayak tadi STIP, APEL nih gitu. Kalau ngambil STIP, APEL nih begitu lulus langsung ANT 3 atau ATT 3. Bisa nggak sih Pak nggak formal nih dari kampung katakanlah anak petani yang tadi bilang ya ikut, tapi kan ada cuti ya. Mungkin setelah kapal singgah pulang sekolah gitu. Boleh. Iya kan? Cuma dia akhirnya tidak dapat pendapatan aja, ya kan gitu. Karena kan kontraknya dia lagi nggak kontrak. Artinya kan pendapatan pertama, pendapatan kedua bisa ditabung untuk sekolah. Iya, kan? Betul. Sehingga banyak yang kayak karirnya gitu. Itu kan nggak harus bertahun-tahun ngejar karir gajinya tinggi tadi. Betul. Dia pulang, nabung, pulang, sekolah, gelar terpenuhi, diakui kan tadi kan. Gelarnya diakui, nanti bisa dengan otomatis diajukan lagi untuk kenaikan jabatan gitu. Bisa, semuanya bisa. Istilahnya orang umum, saya nggak punya duit apa segala macam, bisa nggak ya berlayar? Bisa. Cuma ngambil 2, bikin buku pelaut. Yang kedua ngambil BST, Basic Safety Training. Di mana itu? Ada di Pertamina Training, ada di BPIP juga ada,
di STIP juga ada, di PIP juga ada. Ambil BST, Basic Safety Training, buku pelaut, udah bisa berlayar jadi OS, gitu. Yang ordinary sailor itu cuma butuh itu. Cuma katanya kerja di laut itu keras ya. Ya, namanya juga jauh dari mana-mana. Iya. Bukan itu juga perlakuan antara ada yang katanya koki itu juga gak sempat tidur gitu, tidurnya berapa jam, 3 jam 4 jam sehari, terus habis itu tidur di tempat yang sebadan saja gitu. Ya memang kalau kamar kecil, terus terang kamar kecil, mungkin ruangan ini dibagi 2 lagi nih, bagi 2 gitu. Nah kalau oiler apa segala macam kadang tempat tidurnya tempat tidur apa tingkat ya. Nah gitu. Cuma kalau udah officer, biasanya kalau udah officer tempat tidurnya sendiri, kamar mandi dalam segala macam. Tapi ya no pain no gain ya Pak ya. Jadi emang betul. Ya segitu ya harus perjuangkan lah ya. Iya. Keras ya. Gitu. Makanya mereka rata-rata begitu. Gitu. Yeah. Nah, terus apalagi kalau sudah kapten, sudah master itu ya. Nanti misalnya mereka sudah udah males berlayar gitu, atau chief engineer udah males berlayar. Ya, akhirnya udah banyak nih. Ya, akhirnya nanti kerja di perusahaan pelayaran, yaitu nanti bisa jadi marine superintendent, bisa jadi technical superintendent, bahkan bisa jadi fleet manager. Fleet manager itu manager armada. Nah, itu udah keren banget itu udah fleet manager. Banyak. Karena Samudra Indonesia salah satunya adalah mantan kapten yang punya. Presiden direkturnya mereka yang sebelum sekarang itu adalah Pak Masli Mulia, dulu kapten kan. Nah yang megang SSL Samudra Shipping Line namanya Pak Asmari Her itu juga dulunya kapten kapal. Artinya kompetensinya diakui walaupun dia tidak bekerja di kapal lagi ya. Iya. Selain di perkapalan mungkin bisa digunakan ilmunya di bidang lain non perkapalan juga bisa ya Pak. Iya. Kayak misalnya Pak Ignatius itu kan juga bisa digunakan di bisa. Iya. Bisa. Intinya adalah gini, banyak yang bilang gelar pendidikan kalian apapun itu dipakai untuk kalian pertama kali mulai kerja. Begitu udah di dalam bermainnya udah kompetensi. Terkadang itu apa yang kita pelajari. Oh beda sekali. Beda sekali nanti. Beda sekali. Iya. Bukan beda, malah beda banget kadang-kadang. Unik yang kita pelajari itu unik ya. Improvisasi sih Pak. Memang. Kadang yang kita pelajari itu improvisasi setelah kita tahu permasalahan-permasalahan di lapangan seperti apa. Iya. Karena setiap bagian, bahkan dalam satu perusahaan yang sama, setiap bagian itu isunya kan sendiri-sendiri. Makanya saya bilang akhirnya begitu udah masuk kompetensi yang bermain. Kalian tidak punya kompetensi interpersonal skill ya jangan berharap bisa bertahan di sana. Gak punya kompetensi istilahnya team building segala macam, communication skill, ya kan semua harus dikomunikasikan terhadap tekanan bagaimana kan gitu. Ya, udah nggak bisa lagi kalau di dunia kerja berbaper-baperian. Ya semuanya memang seperti itu. Sebenarnya kalau kita peres lagi ya Pak, kita bisa dengan mudah belajar cepat tuh kalau kita punya basic berpikir sistematis, kemudian runut, logis, kemudian itu didapatkan dari jalur pendidikan formal, tapi yang sifatnya soft skill ya Pak. Soft skill, makanya itu mempercepat kita belajar. Jadi ketika kita bidangnya katakanlah Pak dari psikologi ternyata harus dibuang di kapal gitu. Iya. Itu bisa. Iya. Ya akhirnya saya menemukan apa hubungannya antara psikologi sama personalia laut sama kelautan. Itu sampai nemuin. Oh begini, harus communication, ini gitu. Terus makanya saya ke kapal tuh kadang-kadang suka ada ya, iya Pak curhat segala macam kan. Bagaimana meningkatkan motivasi mereka untuk bisa berlayar. Akhirnya jadi menemukan sendiri. Gitu. Apakah diajar di bangku kuliah? Tidak. Belajarnya ya udah saat itu. Jadi ingat saya dulu itu harus belajar AutoCAD, 3D Max, kemudian belanja di Glodok untuk panel-panel kebutuhan elektrik mekanik. Sama. Padahal basicnya psikologi ya. Iya. Tapi sebenarnya gini, itu muncul gitu. Itu muncul setelah di lapangan, ada isu. Walaupun kita main jobnya adalah bagian personalia gitu. Ternyata
oh orang bagian purchasingnya lagi nggak bisa kesini nih, lagi ada pekerjaan di bidang lain, kita punya inisiatif, saya aja gitu. Iya. Nah itu skill-skill yang bisa kita dapatkan. Oh kita tahu nih merek ini misalnya Schneider penawaran buat ke perusahaan, oh range-nya budgetnya berapa, pakai harga sekian, ini mereknya pakai apa gitu ya, sampai gambar tekniknya, oh bagaimana biar disesuaikan. Walaupun basic saya psikologi gitu, ya, tapi itu muncul gitu setelah kita di lapangan ketemu sama permasalahan di perusahaan kan gitu. Betul. Ya buat kita kerja ya. Basic saya psikologi, saya mana ngerti dulu ada ANT, ada ATT, nggak ngerti. Ya udah mau nggak mau saya di sana saya belajar seluruhnya gitu ya. Dan terus terang ya, oh iya satu lagi, sertifikasi mereka yang pelaut ini, mau ATT mau ANT itu berlaku internasional. Alias dengan ANT mereka bisa ngelamar di luar negeri, Emirat Arab bisa. Nah itu duitnya malah lebih gede lagi. Iya betul sekali. Terus terang kapal takbut di sana, padahal kapal takbut itu adalah kapal yang bantu nyandarin kapal gede. Itu di sana bisa 10.000 bahkan 12.000 US dollar sebulan. Nah kalau kerja ya dikejar duit dulu, kalau duit udah kekumpul nanti baru mikir hobi. Ya. Hobi kondisi perut lapar. Mereka mah udah macam-macam, ada yang hobinya udah naik Harley, udah segala macam. Cuma itu rata-rata buat rumahnya entah kenapa di desa. Mereka jarang ada yang buat rumah. Paling dari pelaut-pelaut yang saya kenal ya cuma satu doang tuh yang bikin rumahnya di Jakarta Garden City. Mungkin karena capek sih Pak, capek selama belasan tahun di laut gitu ya. Mereka mendambakan hidup tenang di desa. Iya, rata-rata di desa. Rumput, di atas gunung. Iya. Ada yang sampai di atas gunung rumahnya. Ada yang di atas gunung. Dan mereka itu harga yang harus dibayar itu kan jauh dari anak sama istri mereka kerja, dan itu. Nah itu yang menyebabkan banyak yang tidak mau jadi pelaut karena pasti akan jatuh jauh dari keluarga. Iya. Tapi itu pilihan hidup ya. Artinya setelah itu hidup jadi ada ya perjuangan di awal kan gitu ya. Tapi itu pilihan pasti lah. Kayak misalnya teman-teman di sini nggak punya uang buat kuliah atau apa, udahlah berlayar aja. Ya udah saya bilang kan, ambil BST, ambil buku laut. Di tengah-tengah itu aja. Cari kerja susah di darat. Iya. Dua itu aja, BST, buku pelaut, ngelamar jadi ordinary sailor. Cuma ya itu ordinary sailor bisa dibilang kerjanya di atas yang disuruh-suruh. Ya, ini dong tolong dipel. Ah, itu ordinary sailor. Tolong dong ini gitu. Kira-kira kalau disuruh-suruh gaji 50 juta mau enggak ya? Disuruh segala macam, 2 tahun berlayar, ya. Tapi kalau misalnya mau berlayarnya sampai ke luar negeri, ada tambah 1 paspor, gitu aja. Iya. Nah, nanti kalau udah 2 tahun berlayar, ambil ANTD atau ATTD, biar bisa jadi jurumudi atau oiler, teknisi atau mekanik di kapal. 2 tahun berlayar lagi, ambil ATT5, ANT5. Jadi biar terus. Begitu nanti ANT3 kan bisa jadi third officer atau third engineer atau fourth engineer di kapal yang besar. Officer julukannya. Ada yang kayak gitu? Ada. Saya waktu di Samudra Indonesia banyak yang dia bertahap dari bawah. Itu banyak. Yang bertahap dari bawah tuh banyak sampai akhirnya dia sudah sampai ngambil terakhir kali saya ninggalin Samudra, dia udah ngambil ANT3 kalau nggak salah, sama ada satu lagi tuh yang udah ngambil ATT2. ATT2 itu udah bisa jadi second engineer. Itu bisa dibilang kalau misalnya teman-teman tahu ada 4 orang key officer, sebutannya key officer, officer kunci di dalam sebuah kapal. Ya, itu paling tinggi adalah sudah pasti nahkoda master. Jadi 4 orang ini, satu nggak ada, kapal nggak jalan. Nah, pokoknya makanya sebutnya key officer. Atau kalau misalnya kapal lagi jalan, contoh kayak kejadian Kapten Phillips di film yang Kapten Phillips kan ada. Nah, kejadian Kapten Phillips, kaptennya disandra, akhirnya yang megang peranan adalah chief officernya sebagai pelaksana tugas sementara kapten. Gitu. Itu bisa buat itu. Ini adalah 4 key officer, yaitu kapten, chief officer, chief engineer, dan second engineer. Itu adalah
4 key officer di sebuah kapal. Ini harus ada setiap kapal. Bahkan kapal yang kayak takbut kecil aja itu ada. Ada kapten, ada chief officer, chief engineer, second engineer. Kapal itu kategorinya ada berapa ya Pak? Ada yang 5.000 GRT, 500 GRT itu kayaknya kapal takbut segala macam. Terus kalau 1.000 GRT kayak LCT, landing craft gitu-gitu tuh LCT itu 1.000-an GRT, gross tonnage. Jadi 1.000-an gross tonnage. GRT itu singkatan dari gross tonnage. Terus satu lagi di atasnya ada 3.000-an GRT. 3.000 GRT itu kayak caraka-caraka gitu. Jadi peti kemas tapi yang dalam kota, dalam negeri. Terus ada waktu itu kapal yang dikembangkan oleh Samudra Indonesia, jadi kapalnya bisa masuk sungai, gitu ya. Itu adalah SPG, SPB, gitu ya. SPB itu kurang lebih sekitar 2.000 GRT. Nah di atas itu mah banyak, ya ada sampai yang 30.000 GRT pun ada. Itu yang udah kapal kontainer gede kayak punya Maxilen atau apa yang bawa kapal kontainer ke Eropa segala macam. Ada yang 10.000 GRT segala macam. Cuma kalau ijazah mereka dilihat tuh. Bisa dimanapun. ANT5, ATT5 dia bisa jadi master di 500 GRT. Jadi bisa jadi nahkoda nih, gitu ya. ANT4 atau ATT4 dia bisa yang di bawah 2000. Nah, ANT3, ATT3 dia bisa jadi master di bawah 3000 GRT. ANT2, ATT2 dia bisa jadi master di bawah 10.000. Nah, ANT1, ATT1 bisa bawa seluruh kapal. Mau segede apapun bisa. Gitu. Dan ingat, ijazah mereka berlaku internasional. Mereka mau ngelamar di Jepang bisa, mau ngelamar di Korea bisa, mau ngelamar di mana-mana bisa. Ada gitu, itu salah satu kapten tuh ya, yang kita manage juga, bawahannya bukan Indonesia semua. Dianya doang satu kapten di Indonesia. Bawahannya bule-bule. Oh, bule-bule, ada orang Afrika, ada mana, ada satu kapten itu. Itu bawahannya mah, wah, orang-orang luar semua ada waktu itu. Banyak gitu. Kan serunya dunia pelaut gitu. Seru ya, di sekolah kelautan, dikerja di bagian kelautan ya. Iya, ya teman-teman sekolah di kelautan aja yuk. Kalau SMA nih. Kita aja kali ya Pak podcast hari ini. Oke, ya.